Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku, viewers and subscribersku dimanapun saja berada, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke ataupun sahabat-sahabatku yang berada di luar negeri sana. Di video kali ini kita bicara tentang guru sekumpul, teman-temanku sekalian, yang dimana guru sekumpul ini banyak dikomentari, bahkan dihujat, ya, dicap dalam tanda kutip ya teman-teman, oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Nah, sekarang kita ingin bahas itu semua, teman-temanku sekalian. Kita akan coba bahas itu, mendekatkan pemahaman kita tentang permasalahan ini. Namun sebelum kita bahas secara jauh, teman-temanku sekalian, seperti biasa, sahabatku yang baru berkunjung di channel ini, silahkan di like dan di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-temanku semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kita yang keren ini. Baik sahabatku sekalian, saya mulai. Kullu syai'in maziyah, di setiap sesuatu itu punya kapasitas dan kemampuan tersendiri. Setiap kemampuan seseorang itu kita tidak bisa nilai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita ingin mengukur kemampuan orang lain itu bukan kepada diri kita. Jadi kita ini apa sih? Adalah mahalul khata'u wal inasyan. Tempatnya lupa, salah, kurang. Kita ini kurang, teman-temanku sekalian. Emang Allah itu menciptakan kita itu secara sempurna, ya. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesempurna mungkin. Namun sahabatku sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemampuan masing-masing. Ada yang mampu dalam bertata negara, ada mampu dalam hukum, ada mampu dalam dunia persilatan, ada mampu dalam olahraga bola, ada yang mampu kapasitas kemampuan skillnya itu dalam bidang agama. Kita sudah dibagi pak kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita salah kamar. Kita kamar A mau mengomentari kamar B, tidak bisa, Pak. Jadi kita secara sederhana tidak bisa mengetahui di mana tempat orang menaruh air minum di kamar orang itu, kita tidak tahu, Pak. Beda halnya kalau di kamar kita tahu di mana tempat air minum kita tahu di mana tempat kamar mandi kita, di mana tempat kamar tidur kita, di mana tempat kita naruh peralatan aksesoris kita tahu semua. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah kamar orang lain, itu sudah nggak boleh, teman-temanku sekalian. Karena kita kembali, kullu syai'in maziyah, setiap orang itu memiliki kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Kita tahu seorang guru sekumpul, sosok guru sekumpul adalah seorang wali min auliillah. Dari aura beliau, wajah beliau terpancar keikhlasan, kearifan, kebijaksanaan, keilmuan beliau yang sangat tinggi, luar biasa. Lalu kita ini mau mengomentari sosok guru sekumpul yang mulia dengan ilmu kita hanya setai kuku, bahkan kurang. Kita tahu di mana coba akal kita itu, sahabat sekalian. Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung, ilmu kita itu nggak nyambung, nggak sampai, nggak san levelnya. Ya, kita kembali diri kita, kembalikan semua itu kepada diri kita. Kalau kita mau mengacu kepada diri kita, kemampuan orang lain itu kita bandingkan dengan diri kita, itu tidak bisa, Pak. Tidak akan pernah nyambung. Tidak akan pernah sama kemampuan seorang dengan orang lain, tidak akan pernah sama. Contoh ya, kita bandingkan saja. Ada seseorang yang paham dengan filsafat berdebat dengan orang yang bukan non filsafat, kan nggak nyambung ini. Malah tidak akan pernah sampai titik temu permasalahan itu. Kenapa? Yang selalu menang pasti filsafat ini, yang ahlul filsafat dibandingkan dengan non filsafat.
itu harus kita, kalau orang berdialog, berdebat, tentu sesuai apa yang direncanakan, yang diinginkan, ya. Filsafat tentu ahli filsafat, orang ahli fikih tentu ahli fikih, orang ahli hadis tentu hadis, orang ahli tafsir dan juga tafsir, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dia saudara-saudaraku sekalian. Jadi harapan kami, saran kami kepada oknum-oknum saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang ingin mengomentari seorang ulama, kita harus berhati-hati. Hati-hati cara kita, teman-temanku sekalian. Ukur dulu kemampuan kita seperti apa, baru kita mau, ya, baru kita ada niat ingin mengomentarinya. Belum kita komentari tapi asal niat. Kita berhati-hati, teman-temanku sekalian, ya. Jangan sampai kita nanti terjerumus ke dalam jurang-jurang yang kita tidak inginkan. Itu, teman-temanku sekalian. Saya paham dan saya paham terhadap semua saudara-saudaraku yang mengomentar itu adalah mungkin itu adalah kehilafan, kelemahan ilmu kita. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman silahkan teman-temanku harus bijak. Pandai-pandailah mengukur diri kita sebesar apa kemampuan, kapasitas kita. Baru kita mengomentari seseorang, ya. Kita kembalikan semua itu kepada diri kita. Buruknya datang kepada diri kita, baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada bermanfaatnya bagi saya pribadi dan juga teman-temanku sekalian pemirsa di mana saja berada. Kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang sama di jurang yang sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.